Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengulas materi pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai teks eksplanasi. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, materi minggu lalu mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan isi teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang proses dan sebab dan akibat dari suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, teks eksplanasi menjelaskan fakta mengenai pertanyaan dari bagaimana dan mengapa. Nah, tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi dan bagaimana proses fenomena itu terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, membahas sebuah peristiwa. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, menggunakan pola kronologis, kausalitas, dan interpretasi. Yang keempat, objektif. Dan yang kelima, informatif. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa, yaitu fenomena alam dan sosial. Yang kedua, informasi yang ada dalam teks eksplanasi bersifat ilmiah. Artinya, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, fakta-fakta yang dirangkai dalam teks eksplanasi menggunakan pola kronologis, yaitu urutan waktu, kausalitas atau sebab akibat, dan interpretasi, kesimpulan. Yang keempat, informasi yang ada dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Artinya, proses terjadinya suatu peristiwa yang dipaparkan memberikan informasi bagi khalayak umum. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang terakhir, yaitu interpretasi. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang dapat memudahkan untuk membuat dan memahami isi teks. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu A. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum mengenai suatu fenomena yang akan ditulis dalam teks eksplanasi. Gambaran umum tersebut dapat berupa definisi atau latar belakang. B. Deretan penjelas. Deretan penjelas berisi penjelasan proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. C. Interpretasi. Interpretasi berisi penutup dan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Tanggapan dari penulis juga dapat ditambahkan pada bagian ini. Nah, teks eksplanasi mempunyai kaidah kebahasaannya sendiri. Selain harus sesuai dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau disingkat UEB, kaidah kebahasaannya antara lain
menggunakan kalimat pasif, terdapat konjungsi kausal dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan relasional, dan yang terakhir bersifat informatif. 1. Menggunakan kalimat pasif. Teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif karena di dalamnya terdapat suatu analisis. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam kalimat pasif, predikatnya memiliki awalan di, ter, ke, dan kata ganti. 2. Terdapat konjungsi kausal dan waktu. Konjungsi kausal adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sifat. Contoh, jika, bila, karena, jadi, maka, oleh sebab itu, dan lain-lain. Konjungsi waktu adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, sebelum, setelah, sejak, dan lain-lain. 3. Terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah dalam teks eksplanasi digunakan untuk memperjelas suatu definisi, hubungan sebab akibat dari fenomena yang ditulis. Yang terakhir, bersifat informatif. Teks eksplanasi bersifat informatif, artinya memberi informasi kepada pembacanya. Informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta yang ada dan tidak dibuat-buat. Terdapat 5 pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola deduktif, umum khusus. Yang kedua, pola induktif, umum khusus. Yang ketiga, pola pengembangan proses. Yang keempat, pola pengembangan sebab akibat. Dan yang terakhir, pola pendefinisian. 1. Pola deduktif umum khusus. Dalam pola ini, ide pokok diletakkan di awal paragraf, kemudian baru diikuti dengan ide penjelas. 2. Pola indukatif umum khusus. Dalam pola ini, ide pokok dalam paragraf diletakkan setelah ide-ide penjelas. 3. Pola pengembangan proses. Dalam pola ini, menjelaskan tentang suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. 4. Pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Urutan tersebut dapat juga digunakan sebaliknya, yakni akibat sebagai gagasan utama dan sebab sebagai perinciannya. Dan yang terakhir, pola pendefinisian. Dalam pola ini terdapat kata, istilah, atau konsep yang dijelaskan artinya yang penjelasannya dapat berdasarkan pada kamus, penjelasan ahli, ataupun pendapat dari penulis itu sendiri. Pada pola ini juga umumnya digunakan kata adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks eksplanasi adalah: yang pertama, menentukan objek. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi mengenai objek. Yang ketiga, menyusun struktur teks eksplanasi. Yang keempat, mengembangkan struktur teks eksplanasi. Yang kelima, membuat judul teks eksplanasi. Dan yang terakhir, memeriksa ketepatan setiap pemilihan kata, ejaan, atau kalimat
berdasarkan OEB dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak, untuk penugasan, silakan kalian simak dengan seksama cuplikan video berikut ini. Dalam video tersebut, terdapat contoh cara membuat teks eksplanasi. Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar, dimana fakta uniknya beberapa yang terbesar ada di Indonesia, dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lain yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Tugas yang pertama, bacalah kembali materi teks eksplanasi yang ada di buku paket. Kemudian, kerjakan tugas yang berikutnya. Bukalah buku paket Bahasa Indonesia halaman 151, kegiatan 5.9. Daftarlah topik yang berkaitan dengan sebuah kejadian alam, sosial, ataupun budaya yang ada di sekitarmu. Susunlah topik-topik tersebut secara runtut ke dalam struktur teks eksplanasi seperti identifikasi fenomena, proses kejadian, dan interpretasi. Dan yang terakhir, kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, itu tadi pemaparan materi pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian semua dapat memahaminya ya. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.